Halo teman-teman, kembali lagi di channel sederhana ini. Kita coba bahas topik yang pasti menarik berkaitan dengan MotoGP, yaitu apakah mungkin Yamaha dan Suzuki beralih ke mesin V4? Apalagi Rossi sebelumnya sudah menyampaikan unek-uneknya supaya tim Yamaha mempertimbangkan mesin V4. Beberapa tahun belakangan, podium MotoGP didominasi oleh motor Honda dan Ducati bermesin V4, bukannya inline 4. Walhasil tinggal Yamaha dan Suzuki aja yang pakai engine inline 4 di grid MotoGP. Pernyataan Rossi itu menjelaskan ada kekurangan pada Yamaha M1 yang ia kendarai pada saat balapan dengan rival-rivalnya yang bermesin V4. Apakah memang benar bahwa mesin inline 4 itu kalah power dengan V4 engine? Kalau kita lihat top speed motornya Joan Mir yang memakai Suzuki JSX RR melesat di sirkuit Mugello pada tahun 2019 mencapai 353,4 km per jam. Selisih hanya 0,4 km per jam dengan top speed urutan tertinggi pertama, yaitu motor Ducati yang dikendarai oleh pembalap Michel Pirro. Sebenarnya perbedaan top speed yang nggak signifikan. Joan Mir menempati posisi top speed keempat. Posisi top speed kedua dan tiga oleh Cal Crutchlow dan Jorge Lorenzo yang membawa Honda RC213V. Marquez malah menempati posisi top speed urutan ke-15. Artinya, top speed motor bermesin inline 4 tidak bisa dibilang kalah kencang dengan motor bermesin V4. Tapi, tunggu dulu. Top speed motor Yamaha M1 tertinggi oleh Rossi di Mugello berada pada urutan ke-11, yaitu 348 km per jam. Perbedaan sekitar 5,8 km per jam lebih pelan dari motor Ducati Michel Pirro. Ternyata problemnya ada di motor M1 itu sendiri, bukan pada konfigurasi mesin inline 4 silinder. Selama musim balap 2019, Yamaha berhasil podium pertama 2 kali oleh Maverick Viñales. Meskipun pembalap tim satelit Yamaha, Fabio Quartararo, boleh dibilang hasilnya cukup lumayan, meraih beberapa kali posisi 2 dan 3. Pencapaian Yamaha yang bermesin inline 4 memang tidak memuaskan sejak bangkitnya Ducati bermesin V4. Sejak Grand Prix motor 500cc 2 tak, motor Yamaha tidak pernah jadi yang terkencang di lintasan lurus. Top speed motor Yamaha biasanya di bawah motor-motor Honda. Karena kita ketahui, untuk menjadi pemenang balapan bukan melalui top speed terkencang di lintasan lurus, melainkan dari konsistensi waktu tercepat yang dicetak oleh si pembalap pada tiap lap selama balapan berlangsung. Tapi kali ini Yamaha M1 terlihat kerepotan bersaing dengan motor V4 Ducati dan Honda. Apa ya yang menjadi problemnya? Mesin V4 memang memiliki beberapa keunggulan, yaitu crankshaft yang pendek, maka lebih kokoh dan kaku. Faktor muncul vibrasi pun jadi berkurang di RPM tinggi. Kemudian, aplikasi main bearing atau metal duduk yang lebih sedikit memberi kontribusi terhadap friksi akibat gesekan atau friction loss yang lebih kecil. Faktor hilang power akibat dari pumping loss juga lebih kecil. Pumping loss adalah tenaga mesin yang terpakai ketika proses menguras sisa gas pembakaran keluar silinder dan proses piston menghisap campuran udara BBM masuk ke dalam silinder. Perbedaan tekanan dari kedua proses itu adalah pumping loss. Pada saat escape atau butterfly plate terbuka lebar dalam proses langkah isi, efek pumping loss relatif kecil karena tekanan di dalam intake manifold bertambah mendekati tekanan 1 atmosfer atau 14,7 PSI. Demikian pula proses langkah buang, piston mendorong gas keluar melalui pipa exhaust mendapat tekanan 1 atmosfer. Tapi akan berbeda pada waktu bukaan escape throttle body yang sedikit. Tekanan vakum di dalam intake manifold sangat kecil, jauh di bawah tekanan atmosfer. Kerja piston menarik udara ke silinder jadi lebih berat. Di lain sisi, mesin inline 4 silinder yang lebih panjang membuat crankshaft menjadi lentur dan menimbulkan vibrasi.
Friction loss juga lebih besar karena pemakaian main bearing atau metal duduk yang lebih banyak dan ditambah besarnya faktor pumping loss. Tapi bukan berarti V4 engine tidak ada masalahnya. Tidak gampang meletakkan mesin V4 sudut 90 derajat di chassis motor dalam tujuan mendapatkan distribusi berat yang tepat dengan ukuran wheelbase yang tetap pendek. Terlalu banyak ke belakang akan mempengaruhi berat di bagian depan dan grip ban jadi kurang efektif. Belum lagi silinder block, silinder head di baris bagian belakang, dan dua pipa header yang mengisi ruang di situ, mengambil ruang di situ. Tentunya efek panas yang ditimbulkan. Dengan itu para teknisi HRC harus memeras pikiran, mendesain chassis, memposisikan airbox, fuel tank, dan lain-lain. Mesin inline 4 silinder lebih mudah memposisikan di chassis untuk mendapat distribusi berat dan pusat berat massa yang efektif. Keunggulan mesin V4 dengan crankshaft pendek yaitu efek gyroscopik yang tidak begitu besar. Untuk itu, motor akan lebih mudah ditekuk miring memasuki tikungan-tikungan kecepatan rendah dan sedang. Kemudian pembalap akan cepat menegakkan motor melewati apex keluar tikungan menuju trek lurus. Sebaliknya, dengan crankshaft yang lebih panjang pada inline 4 engine, efek gyroscopik menjadi besar. Pembalap memerlukan usaha lebih kuat untuk menekuk motor miring memasuki tikungan. Tapi, begitu motor berada di mid corner, kecepatan rendah dan tinggi, efek gyroscopik tersebut akan membantu motor tetap lengket di line di tikungan melewati apex menuju lintasan lurus. Melewati long sweeping corner, gear 3 dan 4 pada kecepatan tinggi, motor bermesin inline 4 akan lebih stabil. Performa melibas tikungan kecepatan tinggi itu dapat direalisasikan karena sebelumnya memakai ban slick Bridgestone yang tahan panas pada sisi paling ujung. Berbeda dengan ban Bridgestone, compound ban slick Michelin tidak begitu tahan panas akibat motor terlalu lama pada posisi miring melewati tikungan kecepatan tinggi, di mana area kontak ban dengan aspal berada pada bagian paling ujung. Keunggulan Yamaha M1 melibas tikungan kecepatan tinggi seperti sebelumnya memakai ban Bridgestone tidak bisa dipraktekkan lagi dengan ban Michelin. Motor Honda dan Ducati justru mendapatkan keuntungan dari ban Michelin. Mesin V4 dengan efek gyroscopik yang lebih bersahabat, lebih mudah ditekuk miring masuk tikungan slow dan medium corner, juga mudah ditegakkan kembali kemudian secepatnya akselerasi keluar tikungan. Oke teman-teman, kita lihat aja apakah nanti tim Yamaha dan Suzuki akan mengistirahatkan, mempensiunkan mesin inline 4-nya, kemudian beralih ke mesin V4. Terima kasih telah menyaksikan.